Pada program sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat program ANN untuk membedakan bunga iris. Jadi kita membedakan antara iris versi Sentosa dan iris versi Color. Kita sudah buat programnya dan kita sudah sampai buat program dengan 4 layer. Anda ingat kita sudah buat program 4 layer. Kemudian kita sudah training dan setelah training kita sudah lihat bahwa program ini sudah berfungsi dengan baik. Jadi cost functionnya mulai dari, kalau kita lihat ketika kita jalankan itu, cost functionnya mulai dari angka yang besar 2, dan sudah turun sampai angka yang cukup kecil 0,69. Tapi ketika kita melihat outputnya A4-nya, atau mungkin saya lebih baik tunjukkan Y hat. Kita lihat Y hat-nya sekitar 0,5. Ini Y hat-nya ini sesungguhnya cuma satu baris 80 kolom ya. Karena kita punya Y seperti ini, ada 80 data, ada 40 yang pertama itu iris Sentosa, harusnya Y-nya 0, dan 40 yang berikutnya adalah iris versi Color yang harusnya Y-nya 1. Nah, di sini harusnya nih, kalau kita lihat shape-nya, 180. Jadi mungkin supaya saya lebih gampang kita lihat, saya transpose saja supaya kita bisa lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Jadi outputnya ini masih sekitar 0,5. Padahal kita berharap outputnya itu, kalau yang Sentosa 0, yang versi Color 1, ini berarti dia di tengah-tengah, tidak jelas apa. Padahal proses kita sudah berjalan dengan baik. Nah, waktu program lalu saya minta Anda untuk coba eksplorasi, menambah node, menambah layer, menambah iterasi, dan seterusnya. Semoga Anda sudah bisa mencapai cost function yang lebih rendah, tapi pasti Anda mengalami kesulitan. Kalau kita perhatikan dengan seksama di sini, kita lihat angka-angka ini menurun terus. Menurun terus. Artinya, kalau kita tambah ini sampai katakanlah 200.000 iterasi, kemungkinan kita akan turun lagi. Cuma kalau kita perhatikan penurunan angkanya ini sangat lambat sekali. Sehingga kita perlu iterasi yang sangat banyak untuk mencapai error yang turun sampai, katakanlah kalau kita mau sampai 0,1, maka perlu waktu yang sangat panjang. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan kenapa itu terjadi dan bagaimana caranya kita mengatasi problem itu supaya kita punya satu neural network yang bisa belajar dengan lebih cepat untuk mencapai error yang lebih kecil. Nah, kita ingat di proses kali lalu. Jadi proses kali lalu, kita punya input feed forward, hitungnya seperti ini. Jadi seperti ini ya, W kali A tambah B dan seterusnya. Anda sudah tahu ini. Mungkin saya tulis lebih sederhana saja. Seperti ini. Jadi ini feed forwardnya. Z adalah W kali A tambah B. Kemudian A1 adalah sigmoid dari Z1. Kemudian kita hitung Z2. Z2 adalah W2 kali A1 tambah B2, kemudian sigmoid dari Z2 dapat A2, dan seterusnya sampai kita dapat A3 yang sama dengan Y hat. Kita hitung loss, kita hitung cost, kemudian kita hitung DZ3, DZ2, DZ1, kemudian kita update weight dan biasnya. Nah, kenapa terjadi bahwa J-nya ini turunnya sangat lambat? Terjadi karena kita bisa patut curigai. Terjadi karena perubahan W-nya ini sangat lambat. Perubahan W-nya sangat lambat. Nah, kenapa perubahan W bisa sangat lambat? Perubahan W bisa sangat lambat, berarti ada yang lambat di sini. W yang baru adalah W yang lama kurang sesuatu. Nah, kalau kita teliti lebih jauh, kita akan tahu bahwa problemnya ada di sini. DZ1 kita akan terlalu kecil. Kalau DZ1 kita terlalu kecil, mendekati 0, maka perubahan dari W1 baru terhadap W1 yang lama tidak akan terlalu besar. Kenapa DZ1 0? Anda lihat sini persamaan DZ1, salah satu faktornya adalah ini. A1 kali 1 kurang A1. Ini adalah turunan dari fungsi sigmoid. Nah, turunan dari fungsi sigmoid ini membuat masalah. Saya menjelaskan di sini. Jadi kalau kita gambar fungsi sigmoid itu bentuknya seperti ini. Ini adalah Z1, katakanlah ini A1. Maksimumnya 1, paling rendah 0. Kalau misalnya Z1-nya itu sangat besar, maka A1-nya mendekati 1. Nah, kalau A1 mendekati 1, turunannya ini, Anda lihat, turunan itu kan gradien, kemiringan. Ini garis di sini hampir datar. Hampir datar artinya kemiringannya mendekati 0. Jadi kalau A1-nya hampir 1, ini 1 kali 1 kurang 1 ya, 0. Atau A1-nya terlalu negatif, misalnya di sini. Maka juga gradiennya 0, kemiringannya 0. Karena 0 kali 1 kurang 0 ya, 0 juga. Nah, kalau ini mendekati 0, maka pasti ini juga mendekati 0, sangat kecil. Kalau ini mendekati 0, maka ini juga mendekati 0, sehingga perubahannya sangat lambat. Anda bayangkan kalau layer 1 sudah perubahannya lambat,
maka pasti perubahan A1 juga lambat. Kalau perubahan A1 yang lambat, A1 ini masuk ke layer 2. Perubahan A1 sudah lambat, kena sigmoid di layer 2 lagi. Lambat lagi. Masuk ke layer 3. Akhirnya kita anggap kita punya satu network yang berubah dengan sangat lambat, dan kita perlu training sampai jutaan, bahkan puluhan juta kali baru kita bisa menurunkan J-nya. Jadi ini problemnya. Problemnya adalah ketika kita dapat gradien dari sigmoid yang sangat kecil. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan ini? Ada banyak cara. Salah satu caranya adalah kita pastikan bahwa Z kita jangan terlalu besar, jangan terlalu positif atau jangan terlalu negatif. Bagaimana caranya? Kita pastikan bahwa Z kita ada di sekitar sini saja. Artinya, W kali A tambah B harus ada di sekitar, katakanlah plus minus 1. Bagaimana kita bisa pastikan itu? Salah satu cara adalah kita pastikan A kita, jadi input kita itu ada di sekitar 0 dan 1. Nah, kalau kita lihat di sini, input kita ada di sekitar apa? Ini X1, X2, X3, X4. Input kita ini bilangan positif yang besar, bukan di sekitar 0 dan 1. Ada lagi yang contoh-contoh sebelum, bahkan input kita bisa angka ratusan. Anda bayangkan kalau input kita angka ratusan, maka otomatis input kita bukan ada di sekitar sini. Maka Z kita akan ada sangat positif atau sangat negatif. Dengan demikian kita akan ketemu masalah ini. Jadi, cara yang sering orang pakai adalah orang melakukan normalisasi. Jadi input dinormalisasi. Normalisasi input itu apa? Adalah semua angka di X itu kita bagi dengan angka terbesar. Katakanlah di sini kita anggap angka terbesarnya katakanlah 10. Maka semua angka di sini dibagi dengan 10. Maka ini jadi 0,5, ini jadi 0,47 dan sebagainya. Jadi angkanya sekitar segitu saja. Kemudian dikurangi supaya dia dikurangi dengan 0,5 kira-kira, supaya dia ada di sekitar min 0,5 sampai 0,5, atau kita bisa atur supaya ada di sekitar min 1 sampai 1. Jadi itu namanya proses untuk kita normalisasi supaya input kita ada di sekitar 0 dan 1. Kita berharap Z kita juga ada di sekitar sini, sehingga kita akan bekerja di daerah yang ada kemiringannya. Seperti ini. Tapi itu tidak menjamin bahwa ini bisa menyelesaikan masalah kita. Kenapa? Oke, untuk layer pertama sudah beres. Bagaimana dengan layer kedua? Karena dia kena sigmoid. Sigmoid ini kan outputnya cuma antara 0 dan 1. Maka tadi A0 itu antara min 1 sampai 1. Di sini sudah antara 0 dan 1. Karena kena sigmoid. Nah, antara 0 dan 1, maka kemungkinan akan kena masalah sigmoid yang kedua. Kita sudah mulai bergerak di daerah sini. Nah, ini kalau prosesnya terus tambah besar, maka di layer ketiga, kita sudah masuk lagi ke daerah di mana Z-nya sangat positif. Sehingga gradiennya jadi sangat kecil. Masalah sama akan terjadi lagi. Ada cara penyelesaian lain adalah orang memakai fungsi bukan sigmoid, tapi fungsinya pakai tangen hiperbolik. Tangen hiperbolik itu mirip dengan sigmoid, tapi dia begini. Jadi 1 dan min 1. Oke, dia bisa menyelesaikan sedikit masalahnya, tapi masih sangat mungkin juga kita terjebak pada posisi di mana Z yang besar sehingga gradiennya 0. Gradiennya mendekati 0 sehingga proses belajarnya sangat lambat. Nah, untuk itu penyelesaian seperti apa? Maka orang mengganti fungsi dari aktivasi ini bukan sigmoid. Saya hapus dulu supaya tidak mengganggu. Orang mengganti dengan fungsi yang namanya ReLU atau Rectified Linear Unit. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Jadi ini Z. Kalau Z-nya negatif, maka A-nya 0. Tapi kalau Z-nya positif, maka A sama dengan Z. Jadi kalau Z-nya min 1, maka A1-nya jadi 0. Z1-nya min 2, A1-nya jadi 0. Tapi kalau Z1-nya 1, maka A1 juga 1. Jadi fungsinya begini. A1 sama dengan Z1 untuk Z1 lebih besar dari 0 dan sama dengan 0 untuk Z1 lebih kecil sama dengan 0. Seperti itu. Atau secara matematis kita tulis begini. A1 sama dengan maksimum dari 0 atau Z1. Jadi mana yang lebih besar? Kalau angkanya 3, berarti Z1-nya 3. Mana yang lebih besar? 0 atau 3? Ya 3. Tapi kalau min 3, mana yang lebih besar? 0 atau min 3? 0. Ya berarti outputnya 0. Jadi fungsinya diganti. Fungsi ReLU-nya diganti seperti itu. Kita tulis di sini. Kita pakai ReLU dari Z1. Nah, itu yang orang pakai. Nah, dengan kita pakai fungsi yang aktivasi yang lain ini, maka
berapapun Z-nya, kemiringannya tetap ada. Dan kemiringannya berapa? Kemiringannya tetap 1. Jadi turunan ini kan A sama dengan X. Turunan dari A sama dengan X sama dengan 1. Kalau di sini turunannya selalu 0. Jadi dengan demikian maka kita akan punya ini, turunan ini akan selalu sama dengan 1 atau 0. Maka kita akan punya dz yang cukup besar untuk proses belajarnya bisa terus berjalan. Oke, jadi kita akan pakai fungsi ReLU. Nah, fungsi ReLU itu kita pakai di mana? Biasanya orang akan pakai sekarang orang pakai di semua layer kecuali layer terakhir. Kenapa kecuali layer terakhir? Karena memang kita bermaksud outputnya, target kita itu outputnya ada 1 atau 0. Sehingga layer terakhir orang tetap pakai sigmoid, tapi layer-layer yang lain semua orang akan pakai ReLU. Jadi itu yang akan dipakai. Nah, sebelum kita pakai ReLU, saya ingin tunjukkan dulu di sini. Fungsi ReLU seperti ini. Ini Z, ini A. Kita sudah jelas bagaimana fungsi ReLU bisa lebih bagus dari fungsi sigmoid. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita tidak pakai fungsi linear saja? Fungsi linear seperti ini. Kalau kita pakai fungsi linear, maka ada masalah yang timbul. Masalah yang timbul seperti apa? Saya tunjukkan. Misalnya saya punya network terdiri dari 2 layer atau 3 layer, begitu saja ya. Yang pertama adalah Z1 sama dengan W1 kali A1 tambah B1. Kemudian karena di fungsi linear artinya A selalu sama dengan Z, maka ini A1 sama dengan Z1. Sama aja ya. Kemudian saya hitung lagi. Z2 sama dengan W2 kali A1 tambah B2. Nah, coba saya sederhanakan fungsi ini. Saya sederhanakan fungsi ini karena ini jadi A1 sama dengan Z1, maka ini saya tulis jadi Z1. Oke, sekarang kalau saya sederhanakan, misalnya saya mengabaikan B-nya. Saya anggap B-nya 0, gitu ya. Maka ini jadi Z2 sama dengan W2 kali Z1. Z2 sama dengan W2 kali W1 kali A1. Nah, W2 kali W1 ini W kali W timbul W baru lagi. Jadi Z2 sama dengan W kali A1. Artinya ini jadi satu layer. Jadi 2 layer ini seolah-olah berfungsi sebagai satu layer. Artinya berapapun banyak layer yang kita buat, seolah-olah network kita hanya punya satu layer. Jadi kita kenapa tidak pakai fungsi linear? Karena dengan demikian maka kita kehilangan kemampuan untuk mempunyai satu network yang bisa berfungsi non-linear. Ini mungkin agak rumit bagi Anda, tapi kira-kira seperti itu. Jadi kita pakai ReLU. Nah, sekarang turunan dari ReLU berapa? Jadi fungsi ReLU saya sudah tulis A sama dengan ReLU dari Z. Atau dengan kata lain, maksimum dari 0 atau Z. Nah, sekarang turunannya berapa? Anda lihat turunan di sini 1, turunan di sini 0. Maka kalau kita mau cari turunan dari fungsi ReLU, maka kita dapat, saya tulis gini ya, del A per del Z itu akan sama dengan A dibagi Z. Jadi, kalau untuk positif karena A sama dengan Z, berarti jadi Z per Z jadi 1. Untuk negatif karena A sama dengan 0, berarti 0 per Z, maka kita akan ketemu 0. Kalau kita sudah dapat 2 persamaan ini, maka kita sudah bisa siap memperbaiki program kita. Jadi yang perlu saya lakukan apa? Saya bukan pakai sigmoid di sini, saya pakai ReLU Z1. Ini saya pakai ReLU Z2. Yang ini tetap. Kemudian di sini saya akan ganti, bukan seperti ini, saya pakai A1 bagi Z1. Ini juga saya ganti jadi A2 bagi Z2. Coba kita masuk ke program dan kita coba melakukan perubahan ini, artinya kita memakai ReLU. Sekarang kita akan memodifikasi program kita untuk memakai fungsi aktivasi ReLU. Jadi saya tambahkan di sini, saya tambahkan fungsi ReLU. Nah, saya sudah ketikkan di sini fungsi ReLU adalah maksimum dari 0 atau Z. Cara tulisnya seperti ini, maksimum inputnya Z, kemudian mencari mana yang maksimum, 0 atau Z. Seperti itu. Ini saya compile supaya dia bisa jalan. Kemudian di sini yang perlu saya ubah di mana? Yang ini. Sigmoid saya ganti dengan ReLU. Ini juga saya ganti ReLU untuk layer 2. Layer 3 juga saya ganti ReLU. Layer 4 tetap sigmoid karena itu layer yang terakhir. Output kita berharap antara 1 dan 0. Kemudian di sini turunannya saya ganti dengan A3 bagi
Z3. Yang ini A2 dibagi Z2. Kemudian yang di sini A1 bagi Z1. Maka seharusnya program saya ini sudah bisa berjalan dengan fungsi ReLU sekarang. Coba kita jalankan. Mungkin saya perlu compile yang ini supaya saya dapat weight dan bias yang baru, yang random lagi. Kemudian kita coba jalankan. Nah, Anda lihat di sini ada angka yang keluar, ada yang NaN. NaN artinya mungkin terjadi pembagian dengan 0 atau sesuatu yang membuat sehingga tidak dapat hasil yang real. Kita perlu cek di sini kenapa itu terjadi. Saya sudah cek dan itu salah satu penyebabnya adalah di sini. Jadi, kalau kita punya Y misalnya harusnya 1, tapi Y hat yang keluar 0, jadi beda sangat jauh, maka kita hitung ln dari 0. Ln dari 0 itu hasilnya nanti NaN. Ini juga bisa terjadi. Kalau ini juga 1, di sini 1 kurang 1 jadi 0. Maka kita membuat sini, kita masukin angka yang kecil saja. Kita modifikasi sedikit, saya tambah, misalnya begini. Saya tambah bilangan kecil. Oke, seperti itu supaya tidak terjadi NaN. Saya coba jalankan lagi. Saya reset dulu ini, saya inisialisasi lagi weight dan bias yang baru. Nah, kita lihat di sini. Oh, masih juga mencapai NaN. Mungkin saya perlu mengecilkan dulu ini learning rate saya. Ini saya inisialisasi lagi. Nah, kita lihat ini angkanya sudah bagus turun. Mungkin sekarang kita bisa perbesar sedikit learning rate kita. Oke, setelah saya mencoba untuk mengganti learning rate-nya beberapa kali, dan saya membuat ini sampai 60.000 kali, kita coba lihat mungkin kita sudah bisa mendapat hasil yang lebih bagus. Saya inisialisasi lagi, kemudian saya jalankan. Nah, kita lihat di sini. Start dari 13, errornya ini masih jalan terus. Nah, ini sudah turun dari 0,3. Kita coba lihat, jalan lagi terus. Anda lihat J-nya sudah turun sampai 0,1. Coba kita lihat Y hat-nya. Saya transpose dia supaya kita bisa lihat. Nah, Anda lihat ini 40 yang pertama sudah sekitar 0, mendekati 0. Kemudian 40 yang berikut sudah 0,9 mendekati 1. Jadi ini sudah bisa membedakan antara iris sentosa yang ini dan yang ini adalah iris versicolor. Nah, sekarang bagaimana kalau saya cobakan di file test saya? Jadi Anda ingat saya punya dua file. Satunya yang saya pakai, yang ini iris train untuk training. Kemudian saya pakai yang iris test untuk test. Coba kita copy ini. Saya copy ke sini. Iris. Jadi isinya cuma 10 yang iris sentosa, 10 yang iris versicolor. Data test gitu ya. Ini data test 1-4. Saya cuma butuh X-nya saya saja. Saya tidak butuh Y-nya. Kemudian saya akan coba jalankan ini saja. Feed forward saja. Jadi saya hitung sampai dapat A4-nya atau sampai di sini saja ya. Sampai dapat A4-nya. Sini saya harus buat A0 sama dengan X. Oke, kalau saya jalankan ini. Oh ya, saya harus X sama dengan X transpose. Kemudian saya jalankan. Nah, Anda lihat, kita coba lihat A4 kita. A4 saya buat transpose saja supaya saya lihat hasilnya. Nah, ini. Kita tes dengan 10 yang iris sentosa dan 10 yang iris versicolor. Lihat, dia bisa bedakan. Ini yang iris sentosa sekitar 0,1 mendekati 0. Ini 0,9, ada 0,7 tapi sudah mendekati 1. Jadi data ini tidak pernah kita pakai untuk training, kita tes, dan ternyata komputer kita, mesin learning kita, atau artificial neural network kita sudah pintar untuk membedakan antara iris sentosa dengan iris versicolor. Jadi disinilah kita bisa melihat bahwa dengan kita menggunakan ReLU, maka proses belajar kita jauh lebih baik.